Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Petir, Cahaya, dan Kegelapan. Urek Mazino bertanya kepada Sinari, siapa dirinya? Apakah dia bagian dari keluarga-keluarga itu juga? Lalu Arisin pun mengatakan, saya tidak tahu siapa kamu, tetapi kamu benar-benar sangat tidak sopan. Kemudian Urek Mazino pun memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Urek Mazino. Lalu Arisin pun menjawab, aku kepala keluarga Ari yang melindungi kedamaian menara. Namaku adalah Ari Brighton. Namun kepala keluarga Kunetan menyela dan mengatakan namanya sebenarnya adalah Arisin. Dan jika dibalik menjadi Sinari. Dan begitulah semua orang memanggilnya. Kemudian Arisin pun membentak kepala keluarga Kunetan dan mengatakan itu adalah nama lamanya. Nama barunya adalah Ari Brighton Lorobia, Sin yang pertama. Kemudian Urek Mazino pun berpikir, dia adalah seorang kepala keluarga yang suka bersingkap angkuh atau pamer. Kemudian kepala keluarga Kunetan pun mengatakan kepada mereka, saat ini tidak punya waktu untuk berbicara karena beberapa hal yang lolos dari sumur sudah pergi cukup jauh. Kepala keluarga Kunetan mengatakan, mereka harus bekerja sama untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kemudian Arisin pun mengatakan, dia sebenarnya tidak mau karena berada di dekat kepala keluarga Kunetan memberinya sensasi yang geli. Lalu kepala keluarga Kunetan pun mengatakan, ini adalah penguasaan lantaimu. Apakah lebih baik jika aku pergi saja? Tetapi setelah Kunetan mengancam akan pergi, Sinari setuju. Kemudian Sinari menciptakan Shinsu bola air dan mulai bersiap. Kepala keluarga Kunetan menyuruhnya untuk menghindari area perumahan atau semua anggota keluarga Ari akan mati. Lalu Arisin pun mengatakan bahwa dia sudah tahu. Dan sementara itu Shinsunya terus menyebar dan membesar. Berevolusi menjadi gelombang air yang sangat besar. Berada di tempat lain, saat ini Arisin mengeluarkan Shinsunya. Sedangkan Arisen merasakan bahwa gelombang Shinsu ini sangat-sangat mengerikan. Kembali ke tempat Urek Mazino dan kepala keluarga Kunetan. Sinari mengatakan kepada kepala keluarga Kunetan, sepertinya segini sudah cukup gelombang Shinsu airnya. Kemudian kepala keluarga Kunetan menggunakan petirnya termasuk juga menyetrum Sinari sedikit. Badai petir besar mulai menghancurkan semua makhluk di laut dan di langit. Memperlihatkan kekuatan gabungan antara petir kepala keluarga Kunetan dan juga gelombang Shinsu air milik kepala keluarga Sinari yang membuat para monster yang ingin mencoba kabur dihancurkan seketika. Sementara itu Baekryun dan juga Urek Mazino yang menyaksikan hal itu dengan takjub. Kembali ke area perumahan penduduk biasa. Seorang pria berwajah alien merah bermata empat sedang mendengus. Dia mengatakan, kepala keluarga Kunetan dan juga kepala keluarga Sinari masih tetap sama. Orang-orang yang telah mendorongku ke dalam kegelapan yang paling dalam. Padahal aku adalah sahabat mereka. Namun mereka tertawa dan berbicara tanpa berubah sama sekali. Dasar bajingan terkutuk. Dia pikir amarahnya yang telah lama terlupakan kini muncul kembali karena dia berada di luar. Tetapi untuk saat ini aku harus bersembunyi karena ini adalah wilayah mereka. Lalu alien merah itu pun membuka pintu dan memasuki ruangan tempat garam jahat, Rohan, dan reguler lainnya berada. Alien merah bermata banyak itu merasakan Shinsu yang tidak menyenangkan di dalam diri garam jahat. Alien merah itu tidak berniat untuk menarik perhatian. Lalu ia mengeluarkan senjatanya dan membantai Rohan, memotong lengan, kaki, dan tubuhnya. Melihat hal itu, Ensu pun berteriak ketakutan dan mulai berlari. Tetapi ia juga diserang dari belakang. Poppy the Werber menyuruh garam jahat dan juga Evelyn untuk melarikan diri melalui jendela. Sementara ia akan menahan Hackranker dengan dekosnya. Tetapi tak lama, Poppy the Werber juga tersusuk di perutnya dan juga terjatuh. Alien merah itu juga memukul kepala Evelyn dan Ratu Lumba-Lumba berdiri di depannya untuk melindunginya. Ratu Lumba-Lumba berubah ke wujud asli besarnya. Dari luar, Arisen melihat Ratu Lumba-Lumba besar dan bergegas ke arahnya. Lalu terkejut melihat Enzo tergeletak di lantai. Alien merah itu berpikir jika ia harus menyembunyikan tubuhnya dan lari. Karena akan menjadi masalah
jika orang-orang itu, yaitu kepala keluarga, mengetahui bahwa ia telah bangkit. Kemudian alien merah itu pun melihat Delamut mati di lantai dan mengubah tubuhnya menjadi tubuh Delamut di depan Arimeri, lalu mulai melarikan diri. Urek Mazino dan Vegriun melihat ratu lumba-lumba besar dari kejauhan dan tidak tahu apa yang terjadi. Dengan cepat Urek Mazino bergegas menghampirinya. Saat tiba, ia melihat tubuh Rohan, Enzo, dan Werner tergeletak di lantai dan ia meledak dalam amarah. Bertanya siapa yang melakukan hal ini. Kemudian Arimeri pun tiba dan memberitahu Urek Mazino bahwa ia telah melihat siapa pelakunya. Seorang anggota suku Daan Merah mencuri wajah Delamut dan melarikan diri. Urek lalu bertanya dengan wajah menakutkan, "Ia mencuri wajah Delamut." Tambahan pada chapter kali ini, nama Arisin dan alasan mengapa teman-temannya memberikan julukan itu yaitu adalah kata A berdasarkan kepribadiannya yang berarti megah atau mengagungkan. Lalu kata Ri yang berarti memerintahkan dengan kebijaksanaan. Kemudian arti kata Sin yang berarti dewa atau dewi. Jika digabungkan Arisin yang berarti dewi yang memerintah dengan keagungan. Jika kita berbicara tentang soal suku Daan, disebutkan mereka adalah ras yang sangat damai. Namun kali ini memperkenalkan dengan fraksi dari suku tersebut. Jadi suku Daan bisa diartikan sebagai ras bermata banyak atau bisa disebut juga banyak wajah. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.